Millennials, ketemu lagi tentunya di Items. Informasi ke teman-teman milenial hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Seperti biasa ya teman-teman, selama kurang lebih 30 menit ke depan, aku akan nemenin kalian sambil beraktivitas untuk share informasi-informasi yang pastinya penting dan juga menarik. Nah, tema hari ini ya teman-teman, hari ini kita akan menjelajahi salah satu kota yang menjadi asal dari tokoh emansipasi wanita. Hayo, kira-kira di mana kotanya dan siapa nih tokohnya? Karena hari ini kita bakal bahas kota Jepara. Karena memang kalau misalnya kita mendengar nama Jepara, itu pasti yang kita ingat itu adalah tokoh emansipasi wanita Raden Ajeng Kartini. Tapi bukan itu aja, karena Jepara juga identik sebagai pusat ukir dunia. Dan terlepas dari hal tersebut, Jepara juga memiliki budaya dan tradisi yang unik. Seperti biasa ya, kita belajar sejarah dulu, nanti kita baru jalan-jalan, baru kita makan-makan. Nah, kita langsung aja bahas tradisinya. Yang pertama di Jepara itu ada tradisi yang namanya tradisi Lomban. Ini adalah salah satu bentuk upacara tradisional sedekah laut atau sering disebut juga dengan pesta Lomban. Dan ini merupakan upacara tradisional yang diselenggarakan masyarakat Jepara khususnya yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Tradisi ini pada mulanya dipelihara dan dilaksanakan oleh masyarakat nelayan di sekitar desa Ujung Batu. Namun dalam perkembangannya tradisi ini telah menjadi milik masyarakat Jepara pada umumnya. Dan dari waktu penyelenggaraan dapat dikemukakan bahwa tradisi ini merupakan puncak dan sekaligus penutup acara Syawalan yang diselenggarakan seminggu setelah Hari Raya Idul Fitri. Dan tahu nggak sih teman-teman, jadi sebenarnya ya tujuan dari penyelenggaraan upacara tradisi Lomban ini itu sebagai ungkapan rasa syukur dan juga pengharapan atau permohonan pada sang penguasa yang bau rekso laut karena mereka merasa telah mendapatkan sumber kehidupan yang berasal dari laut dan juga merasa kehidupannya itu bergantung pada laut. Upacara tradisi ini lama-kelamaan berkembang dan banyak diikuti oleh masyarakat di sekitarnya. Jadi lagi-lagi tradisi di Indonesia itu adalah pastinya salah satunya sebagai bentuk mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat yang diberikan. Keren banget ya pokoknya. Nah, terus selanjutnya ada tradisi yang gak kalah keren, yaitu tradisi Perang Obor yang merupakan upacara adat yang dilaksanakan di kota Jepara, tepatnya di desa Tegal Sambi setiap hari Senin Pahing bulan Julhijjah. Obor tersebut terbuat dari daun kelapa yang dimainkan dengan cara dibenturkan satu sama lain. Dari tumbukan pelepah kelapa yang kering tersebut nantinya pada akhirnya menimbulkan percikan api dan nyala api yang besar sehingga seperti perang api pada zaman dahulu. Kegiatan ini sangat ramai dikunjungi warga sekitar kota Jepara bahkan luar kota. Dan ini merupakan adat istiadat yang telah berlangsung lama dan telah diwariskan dari generasi ke generasi hingga saat ini. Untuk menikmati pertunjukan ini, kalian tidak akan dipungut biaya apapun, tapi jika ingin melihatnya itu jangan mendekat karena itu berbahaya banget, bisa-bisa kita yang ngeliat itu terkena api yang panas. Nah, terus selanjutnya di sana tuh punya tradisi yang namanya Pesta Baratan. Buat yang belum tahu, kata baratan itu berasal dari sebuah kata bahasa Arab, yaitu bara'ah yang berarti keselamatan atau barokah yang artinya itu keberkahan. Tradisi Pesta Baratan ini dilaksanakan setiap tanggal 15 Syaban, itu sesuai dengan kalender Komariah, atau 15 Rua apabila kita ngeliatnya itu dari kalender Jawa. Dan itu bertepatan dengan malam Nisfu Syaban. Kegiatan ini tuh dipusatkan di Masjid Al-Makmur, Desa Krian, Kecamatan Kalinyamatan. Ritualnya dilakukan secara sederhana, yaitu setelah sholat maghrib, nanti umat Islam desa setempat itu tidak langsung pulang. Namun mereka itu tetap berada di masjid atau di musola untuk berdoa bersama. Di sana surat Yasin itu dibaca 3 kali secara bersama-sama, kemudian dilanjutkan dengan sholat isya berjamaah. Kemudian nantinya akan memanjatkan doa Nisfu Syaban yang dipimpin oleh ulama atau kiai setempat. Setelah itu mereka akan makan-makannya tuh menunya nasi puli atau di sana disebutnya bancaan, dan mereka akhirnya akan melepas dengan arak-arakan.
Nah, kata puli ini tuh sebenarnya berasal dari bahasa Arab, yaitu afuli yang berarti maafkanlah aku. Dan makanan puli tersebut terbuat dari bahan beras dan ketan yang ditumbuk halus dan dimakan dengan kelapa yang dibakar atau tanpa dibakar. Dan setelah makan nasi puli, masyarakat di desa Krian dan beberapa desa di sekitarnya seperti desa Margoyoso, terus desa Purwogondo dan juga Robayan itu akan turun dari masjid atau musola untuk melakukan arak-arakan. Dan sebenarnya dari sisi agama, tradisi ini tuh dianggap sebagai ritual penyucian diri bagi umat Islam, apalagi pelaksanaannya itu menjelang puasa di bulan Ramadan. Dan selain itu, tradisi ini menggambarkan semangat dan optimisme dalam menjalani hidup. Di samping keteguhan dalam menghadapi berbagai cobaan. Dan sebenarnya ya teman-teman, semua itu tuh sudah terangkum dalam doa nisfu Syaban yang dipanjatkan. Jadi ini tuh mungkin salah satu tradisi kota Jepara, tapi memang ditujukannya itu untuk umat muslim ya teman-teman, karena dilakukannya itu di malam nisfu Syaban dan juga memang dalam rangka untuk menyambut bulan Ramadan. Terus selanjutnya di sana ada tradisi lain juga nih, namanya itu jembul tulakan yang dilakukan setahun sekali setiap hari Senin sebagai tanda rasa syukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas rizki yang dilimpahkan pada penduduk. Dalam pelaksanaan sedekah bumi tulakan atau dikenal juga dengan upacara jembul tulakan ini, itu disuguhkan dua macam jembul. Yang mana jembul yang besar di depan atau sering disebut jembul lanang. Sedangkan jembul kecil berada di belakang yang disebut dengan jembul wadon. Dan khusus jembul lanang ini dihiasi dengan iratan bambu tipis, sedangkan jembul wadon itu tidak. Jadi untuk membedakan di situ ya. Nah, kemudian jembul lanang itu di dalamnya terdapat bermacam-macam makanan kecil seperti jadah atau kita tuh biasa kenalnya gemblong, tape ketan, apem atau sebagainya lah ya. Nah, sementara jembul wadon itu tuh berisi lauk pauk. Jadi ini sebenarnya lagi-lagi tradisinya itu pasti melibatkan makanan khas di sana. Tapi yang membedakan kalau jembul lanang tadi itu makanan ringan, kalau misalnya jembul wadon itu makanan berat atau lauk pauk. Nah, terus pastikan kalau di Indonesia tuh di setiap daerah memiliki tarian khusus atau tarian tradisional di daerahnya masing-masing. Sama juga nih teman-teman, kayak di Jepara juga memiliki tari khas Jepara. Yang pertama ada tari tayub. Ini adalah salah satu kesenian Pulau Jawa yang memiliki keindahan dan keserasian dalam gerakan. Dan tarian ini juga dimainkan karena memiliki arti sebagai hubungan sosial, hubungan masyarakat. Dan tari tayub ini tuh hampir sama dengan tari jaipong dan juga sama dengan tari gambyong. Terus selanjutnya ada tari emprak, ini merupakan sebuah perpaduan antara kesenian dan budaya di kota Jepara yang memadukan antara musik, tari dan juga drama yang ada di dalamnya. Dan inti dari kesenian ini yaitu bertemakan tentang kehidupan manusia. Selain itu juga pada alur ceritanya terdapat pesan moral untuk kehidupan sehari-hari. Nah, terus selanjutnya Jepara juga punya tari Kerida Jati yang merupakan tarian tradisional warga Jepara dalam melakukan aktivitas di bidang kesenian, khususnya yaitu seni ukir khas kota Jepara. Dalam tarian ini mengandung unsur dinamika dan juga kesenangan keindahan. Biasanya tarian ini tuh dipentaskan ketika ulang tahun hari jadi kota Jepara setiap tahunnya. Jadi kalau kalian pengen ngelihat tarian ini berarti kalian harus datang ke kota Jeparanya itu pas banget hari ulang tahunnya. Karena memang biasanya kayak tarian-tarian khusus, kayak tarian ucapan selamat datang atau tarian yang memang merayakan untuk hari jadi sebuah kota itu hanya tampil di waktu tertentu saja. Nah, kalian cari tahu deh tuh kira-kira kapan sih Jepara nih hari jadinya. Jadi kalau pengen ngelihat langsung itu bisa bertepatan dengan pas kalian ke kota Jepara. Tapi ternyata ya Jepara ini tuh tariannya banyak juga, tapi aku tuh paling menarik yang tarian tadi yang ada unsur drama dan musikalnya. Karena menurut aku adalah salah satu tipe orang yang kalau nonton tarian itu senangnya ada ceritanya. Maksudnya kayak ada konflik atau segala macam yang menceritakan sesuatu. Karena kan kebanyakan ya tari-tarian tradisional ya udah memang itu khasnya gitu ya, misalnya dari Bali atau dari mana hanya menunjukkan khas dari si kota tersebut. Tapi aku paling senang kalau ada kisah atau drama. Jadi kita nontonnya kan juga penasaran ya,
ini habis ini kira-kira menceritakannya apa sih. Dan itu menurut aku keren banget karena penari itu diem hanya dengan musik dan gerakan, tapi dia bisa menerjemahkan atau menyampaikan pesan ke kita. Nah ini pokoknya buat teman-teman yang suka jalan-jalan sambil nontonin tarian-tarian atau tradisi dan adat kota-kota di Indonesia, itu berarti kalian juga wajib banget untuk mengunjungi kota Jepara. Nah sebenarnya masih banyak lagi nih yang menarik di kota Jepara, karena kita bakal jalan-jalan ke destinasi wisatanya, kita juga bakal menjelajahi kuliner di Jepara. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu jangan kemana-mana, tetap sama aku di Items, informasi ke teman-teman milenial. Ya teman-teman, balik lagi masih sama aku Putri, tentunya di Items, informasi ke teman-teman milenial. Gimana nih teman-teman, tadi kan di segmen sebelumnya aku sudah spoil dikit nih tentang tradisi dan adat di kota Jepara. Kalau aku sih sejauh ini sudah cukup tertarik ya dengan kota Jepara, kalau teman-teman gimana? Tapi nggak apa-apa, kalau yang belum tertarik kalian dengerin aku dulu, soalnya aku bakal share nih destinasi wisata yang terkenal di kota Jepara. Karena nih salah satunya ini yang mungkin jadi ciri khas banget dari kota Jepara, atau kayaknya sih semua orang tuh harusnya tahu ya. Karena di kota Jepara tuh ada yang namanya Karimun Jawa. Wah, panorama laut biru pantai di Karimun Jawa nih nggak usah diragukan lagi, karena memang selalu menjadi pilihan yang tepat buat kalian untuk menghilangkan penat. Salah satunya tuh ada di kawasan Taman Nasional Karimun Jawa. Nah ini kepulauan yang masuk dalam Kabupaten Jepara ini tuh menyimpan banyak keindahan laut dan pesisir yang bisa kalian eksplor. Karena pesona Karimun Jawa itu membuatnya akhirnya dijuluki sebagai Karibia dari Jawa. Dan menariknya lagi, banyak turis lokal maupun mancanegara yang datang ke pantai Karimun Jawa. Karena popularitas Karimun Jawa sebagai kepulauan eksotis itu sudah terdengar sejak dulu hingga ke mancanegara. Dan kepulauan ini juga menyajikan air laut yang jernih, pantai pasir putih, koleksi terumbu karang yang cantik, hingga kawasan hutan mangrove yang mempesona. Kalian juga kalau misalnya ke sana itu kalian bisa melakukan hal-hal yang menyenangkan saat kalian berkunjung ke pantai Karimun Jawa. Salah satunya kalian bisa eksplor laut atau kalian bisa eksplor pulau-pulau kecil ya di sekitar Pulau Karimun Jawa. Dan menjadikan pantai ini tempat yang cocok banget buat kalian snorkeling. Kondisi air lautnya juga jernih dengan terumbu karang yang cantik sebagai habitat aneka ikan tropis. Selain itu, berkunjung ke penangkaran hiu juga bisa menjadi pilihan yang menarik. Dan jika kalian sedang ada di Jepara, itu jangan lupa untuk mengunjungi pantai Karimun Jawa. Nah, terus selanjutnya ada lagi nih selain pantai Karimun Jawa, ada pantai Punuk Sapi yang berpasir hitam di ujung utara Jepara. Pantai ini tuh terkenal dengan pasir berwarna hitam dan daratan berupa tanah merah. Jadi memang sangat kontras kalau misalnya disatukan dengan birunya air laut yang bergelombang cukup tenang. Dan di sekitar pantai ini kalian dapat melihat bukit bertanah merah yang menjorok ke arah laut menyerupai Punuk Sapi. Terus juga keunikannya pada akhirnya membuat masyarakat ini menyebutnya Pantai Punuk Sapi. Dari atas bukit ini kita bisa melihat lautan lepas dan juga memandangi keindahan alamnya. Lokasi ini cenderung sepi karena belum banyak pengunjung yang datang, sehingga cocok untuk kalian menyendiri menyepi sambil duduk di pinggir pantai untuk menikmati keindahan sunset di ufuk barat. Aduh, kayaknya cocok ya buat healing-healing. Nah, tapi nggak sampai situ aja, di sekitar pantai juga banyak pepohonan, khususnya pohon kelapa yang membuat pengunjung semakin betah. Pengembangan dan pembangunan pantai yang terletak di Desa Balong Kembang ini itu dibiarkan tetap alami, sehingga memang akhirnya tidak ada bangunan permanen di lokasi. Terus juga bangunan yang ada itu di sana hanya gazebo khas Jepara yang berbentuk genteng wuwungan. Terus ada juga kursi-kursi yang dibuat dari bambu, serta ada gapura candi bentar sebagai penanda masuk pantai. Wah, di sana tuh kalian bisa menikmati segarnya air terjun Setatah ya. Karena di Jepara nih selain pantai-pantai juga memang terkenal air terjun, dan ini menjadi salah satu tempat wisata air yang wajib banget kalian kunjungin. Lokasinya itu tepatnya ada di Desa Batealit, Kecamatan Batealit, Jepara.
Tapi memang jalan menuju ke sana itu beraspal dan juga sayangnya agak sempit ya. Tapi di sana yang penting itu kalian dilarang untuk kebut-kebutan. Dan untuk menuju lokasinya itu harus parkir jauh karena lokasinya itu nggak bisa dilalui oleh kendaraan. Nah ini perlu di notes banget teman-teman, takutnya teman-teman main berangkat aja tapi ternyata jalurnya itu tidak bisa dilalui kendaraan. Itu kayaknya agak sulit dan mungkin berbahaya. Nah, tapi nanti teman-teman setelah memarkirkan kendaraan itu sekitar 200 meter, kalian bisa berjalan menuju lokasi. Dan benar aja untuk menuju ke sana kalian tuh harus melewati sawah, terus juga kalian harus berjalan di tengah sawah dengan jalan yang hanya setapak. Tapi meskipun seperti itu, pasti kalian tuh bakal takjub banget dengan pemandangannya yang indah. Terus juga ada rumput-rumput hijau yang membentang di area persawahan, yang itu kalau kelihatannya tuh kayak seperti permadani gitu. Apalagi didukung dengan udara yang sejuk dan juga segar. Dan tapi teman-teman, nanti kan teman-teman udah melewati sawah nih. Tapi kalian juga harus membayar sekitar 2.000 untuk masuk dan kalian tuh akan langsung disuguhkan pemandangan tebing setinggi 10 meter yang mengucurkan air. Waduh, ini kayaknya kalau kalian yang udah lama stres pengen liburan terus ternyata ngelihat air terjun yang indah dan seger, itu pasti langsung relax banget. Apalagi kondisi sungainya tuh juga bersih dan bebas sampah, itu yang paling penting ya. Makanya nggak heran banget nih banyak pengunjung lokal maupun mancanegara yang tergiur untuk langsung nyemplung ke dalam air terjunnya. Tapi nggak sedikit juga banyak masyarakat di sana, pengunjung yang di sana tuh datang hanya sekedar berfoto, terus main-main air ya kan. Terus kalian juga di sana bisa mampir ke warung-warung kecil yang ada di sekitar air terjun. Tapi lagi-lagi aku reminder nggak bosan-bosan, jangan lupa untuk buang sampah kalian pada tempatnya. Meskipun itu hanya bekas cemilan atau minuman yang kecil-kecil, tapi kalau misalnya kita sudah terbiasa buang sampah sembarangan, nanti jadi numpuk sampahnya di sana. Nah, terus tadi kita udah jalan-jalan ke air terjun atau yang wisata-wisata air. Nah, di sana tuh ada desa yang terkenal juga, namanya Desa Tempur. Karena ini merupakan salah satu destinasi desa wisata alam atau tempat wisata alam yang tepatnya itu berada di Kabupaten Jepara. Bagi sebagian masyarakat kota yang susah lepas dengan kegiatan hiruk-pikuk kota, itu pasti kalian merindukan banget kan tempat wisata dan desa wisata alam terbuka. Nah, Desa Tempur ini bisa menjadi salah satu pilihan kalian karena salah satu desa wisata yang masih alami. Terus panjang perjalanan kalian akan ditunjukkan hamparan hijau dan dikelilingi pegunungan serta lembah. Dan juga kalian akan mendengar ciutan burung dan keindahan udara pagi yang membuat kita tuh bisa meninggalkan kesibukan kota. Aduh, ini aku paling seneng banget kalau jalan-jalan ke tempat wisata yang alam, tapi tuh masih ada suara-suara hewannya gitu, kayak burung atau suara-suara jangkrik. Itu kayaknya tuh support kita banget, mental kita tuh biar bisa healing. Ini kayaknya wajib banget kalian ke Desa Tempur. Tapi buat yang belum tertarik, di sana juga ada bukit ya, yang namanya tuh Bukit Bejagan. Ini juga menjadi salah satu destinasi wisata. Salah satu destinasi desa wisata tempur yang sangat rekomendasi banget untuk berfoto selfie dengan background pegunungan yang hijau dan juga asri. Dari Bukit Bejagan ini kalian bisa melihat hamparan laut yang luas di kota Jepara untuk menuju ke Bukit Bejagan. Kalian juga bisa menggunakan kendaraan roda 2 atau jasa ojek dengan jarak sekitar 2 km dari Duku Duplak, atau itu adalah duku terakhir di Desa Tempur. Jadi Desa Tempur ini desa wisata yang di dalamnya tuh masih banyak fasilitas-fasilitas lain. Terus selanjutnya ada lagi nih fasilitas air terjun Juranganten. Nah, ini adalah salah satu wisata yang merupakan air yang mengucur pada dinding Bukit Tegak pada ketinggian sekitar 30 meter. Lokasi air terjun ini tuh cocok banget buat kalian yang ingin merasakan suasana damai dari hiruk-pikuk kota, karena kondisi di tempat ini tuh lumayan sepi dan tenang ya. Jadi memang cocok buat kalian yang senang meditasi. Dan teman-teman tahu nggak sih, air terjun Jurangmanten itu mempunyai legenda di masyarakat sekitar. Katanya pada dahulu kala ada sepasang pengantin yang tidak direstui oleh orang tuanya, dan akhirnya sepasang pengantin ini tersebut kawin lari mengendarai kereta yang ditarik dengan kerbau.
Dan karena gelap, akhirnya mereka itu terperosok ke dalam jurang dan pada akhirnya dinamakan Jurang Nganten. Cuman lagi-lagi mungkin ini namanya cerita legenda ya, kita nggak bisa memastikan itu valid 100%, tapi kadang-kadang seru aja gitu ngedengerin tempat-tempat wisata di Indonesia, tapi ternyata di baliknya tuh ada cerita yang menarik. Kalau aku diceritain kayak gitu malah makin tertarik untuk datang ke air terjun Jurang Manten itu. Nah, terus di sana juga di kota Jepara ada pulau yang namanya tuh Pulau Panjang. Dan ini merupakan salah satu pulau yang tidak berpenghuni. Tapi di sana tuh ada sekitar 8 orang penduduk yang memang menghuni pulau tersebut. 5 orang diantaranya itu menetap di pulau untuk menjaga mercusuar dan 2 orang lainnya itu bekerja sebagai penjaga makam. Dan sisanya ada yang beternak atau berkebun dan lain sebagainya. Dimana sehari-hari mereka itu makan dari bahan sembako yang didatangkan dari Jepara. Perairan di sekitar Pulau Panjang ini merupakan tempat yang cocok untuk kegiatan snorkeling karena di dalamnya itu tersimpan terumbu karang dengan bentuk yang indah dan juga di sana terdapat habitat ikan karang. Nah, terus di sana ada pula tuh tumbuhan berbunga yang di dalam laut. Berarti ini pulaunya meskipun tidak berpenghuni tapi ternyata di dalam lautnya itu memiliki keanekaragaman. Tapi keanekaragaman hayati itu tidak diimbangi dengan kondisi bawah laut Pulau Panjang, di mana ditemukan banyak sedimen yang terlarut di dalam air. Hal tersebut membuat sebagian karang mati dan mengancam juga kondisi keberadaan ikan-ikan karang tersebut untuk berlindung dari ancaman ikan predator. Dan tapi tidak hanya pantainya saja yang berpasir putih, di Pulau Panjang ini para wisatawan juga dapat melakukan kegiatan susur pulau oleh pemerintah Kabupaten Jepara diizinkan. Dan kemudian oleh pemerintah Kabupaten Jepara, pulau ini juga dimanfaatkan sebagai kawasan hutan kota yang digunakan untuk perkembangbiakan alam satwa darat maupun laut. Dan saat menyusuri Pulau Panjang, pengunjung bisa menemui berbagai jenis tumbuhan hutan. Selain itu di sana juga terdapat jalan setapak yang membelah pulau. Waduh, ternyata ya Jepara adalah salah satu kota yang menyimpan banyak destinasi wisata. Aku nggak expect loh ternyata destinasi wisatanya itu banyak banget dan itu bisa menjadi salah satu daya tarik dari wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Nah teman-teman, aku udah cerita panjang, udah jelasin banyak destinasi wisata, kayaknya agak-agak lapar ya nggak sih? Dan cocoknya kita udah cerita-cerita Jepara sejauh ini, kita harus cobain dong kuliner-kuliner yang ada di Jepara. Jadi buat teman-teman yang kepo apa aja kuliner yang ada di Jepara, jangan kemana-mana, tetap di Items, informasi ke teman-teman milenial. Hai teman-teman, kembali lagi sama aku Putri tentunya di Items, informasi ke teman-teman milenial. Dan kita masih saling sharing ya soal kota Jepara. Aku masih amazed sama wisata-wisata yang ternyata banyak dan cukup menarik. Tadi mulai dari apa? Desa ada, pulau ada, air terjun ada, ya kan, terus tradisi dan adatnya juga banyak banget. Ini memang jadi salah satu daya tarik wisata di kota Jepara. Tapi masih ada satu lagi nih teman-teman daya tariknya, yaitu kuliner khas Jepara. Nah, karena kita habis capek mengunjungi wisata yang ada di Jepara, pasti kalian bakal lapar kan? Karena Jepara itu juga memang terkenal dengan ragam makanan yang bisa kalian coba. Nah, itu wajib banget kalau kalian ke sana. Dan kalau misalnya kalian memang sedang berwisata atau sekedar pergi ke Jepara, itu kalian bisa berburu wisata di kuliner di kota kecil. Tapi meskipun kecil, dan dia tuh menyediakan banyak jajanan lengkap. Mulai dari makanan yang khas Jepara asli sampai makanan-makanan mancanegara bisa kalian temui di sana. Di sana juga banyak kafe atau restoran yang bisa kalian temuin di pinggir jalan besar kota yang menyediakan makanan-makanan Thailand, ada juga Chinese food, bahkan ada Japanese food, bahkan sampai ke makanan-makanan Eropa. Nah, ini langsung aja kita bahas. Kalau misalnya Jepara tuh punya makanan khas yang namanya kuluban, ya, jadi pakai B ya, kuluban. Ini merupakan makanan khas Jepara Jawa Tengah dengan bahan dasar sayuran.
di mana kuluban ini kerap disebut sebagai salad sayurnya orang Jepara. Sayuran ini diolah dengan tambahan bumbu parutan kelapa yang isinya itu terdiri dari daun singkong, kangkung, labu siam, dan juga sawi. Ada pula singit, makanan khas Jepara yang terbuat dari daging sengkel. Daging ini dimasak dengan bawang merah, bawang putih, santan, kecap manis, garam, dan gula merah. Rasanya tuh kira-kira hampir mirip dengan semur. Terus di sana juga ada yang namanya pindang serani yang merupakan salah satu makanan khas Jepara Jawa Tengah yang terbuat dari ikan. Makanan ini tuh rasanya hampir mirip seperti sup ikan. Cita rasanya juga sangat khas, yaitu pedas, asam, dan manis. Dan biasanya ikan yang digunakan itu ada ikan kerapu, ikan bandeng, dan juga ikan kakap. Ini kayaknya ikannya masih mudah kita dapatkan ya. Maksudnya kita tanpa harus ke Jepara, tapi kayak di kota-kota lain ikan kerapu, bandeng, dan kakap itu kan masih gampang ya buat kita peroleh. Jadi kalau teman-teman penasaran nyoba, kalian bisa cari resepnya. Karena setahu aku resep ikan pindang itu banyak banget dan macam-macam. Jadi kadang-kadang ada yang khasnya tuh banyak di bumbu cabenya atau banyak yang di bawang merah, bawang putihnya, itu beda-beda, kalian bisa coba di rumah. Nah, terus selanjutnya ada lagi nih makanan khas Jepara yang namanya cukup unik, yaitu bongko mento. Ini adalah salah satu kuliner yang berasal dari Kerajaan Kalinyamat, Keraton Jepara. Jadi bongko mento ini merupakan dadar tepung beras yang diisi ayam suwir, terus ada juga soun, jamur kuping, dan kemudian nantinya tuh akan disiram dengan santan. Nah, makanan ini bisa menjadi pilihan suguhan kalau misalnya kalian sedang mengadakan acara-acara seperti arisan atau pesta kecil di rumah. Jadi cukup sederhana tapi cukup mengenyangkan juga. Nah, bongko mento ini adalah makanan khas Jepara tuh yang bentuknya sekilas mirip dengan pepes. Namun bedanya makanan yang satu ini menggunakan isian berupa daging ayam. Kalau misalnya pepes itu kan biasanya isinya ikan atau tahu. Nah, kalau misalnya bongko mento ini isinya itu ayam. Dan biasanya nanti akan dibungkus dengan daun pisang dan ukurannya juga nggak begitu besar ya, cukup kecil. Apalagi proses pembuatannya nih tidak terlalu membutuhkan waktu yang lama. Caranya tuh semua bahan nanti ditumis lalu dibungkus daun pisang, kemudian dikukus selama kurang lebih 30 menit. Nanti setelah matang, makanan ini nantinya akan disajikan bersama santan, terus bersama misoun dan juga jamur. Tapi buat kalian yang malas bikin, mager masak gitu ya, kalian bisa ke Jepara, terus bisa kalian temuin nih makanan-makanan itu biasanya ada di pasar-pasar tradisional dan ada di warung ataupun restoran dengan harga yang sangat terjangkau. Biasanya itu mulai dari Rp3.000 per bungkusnya. Itu makanan udah simple, enak, murah lagi kan. Tapi ini ada lagi nih yang gak kalah enak dari Jepara. Ada yang namanya lontong krubyuk. Ini merupakan masakan tradisional yang terbuat dari bahan utama lontong yang disajikan dengan kuah kaldu dan berbagai pelengkap. Masyarakat Jepara juga biasa menikmati lontong ini sebagai menu makan siang. Sebutan lontong krubyuk ini sendiri berasal dari bahasa Jawa yang artinya krubyuk atau ngrubyuk itu artinya berjalan di air atau genangan air. Nama ini tuh sesuai dengan tampilan hidangan yang mengandung banyak kuah. Terus berbeda dengan sajian lontong lain yang bisa jadi menu sarapan, lontong krubyuk ini justru populer jadi menu makan siang karena kuahnya itu rasanya seger banget. Dan seporsi lontong krubyuk ini dilengkapi dengan toge setengah matang, ditambah irisan daun seledri, suiran ayam semur, dan kemudian diguyur kuah kaldu bakso. Duh, ini perpaduan rasa manis, gurih, dan ayam semur ini bercampur dengan gurih, asin kuah kaldu sapi. Enak banget gak sih? Terus ya teman-teman, lontong krubyuk ini tuh paling enak dinikmati saat kuahnya itu masih benar-benar hangat. Jadi sensasinya tuh rasanya kayak makan bakso tapi ditambahin pelengkap lontong. Wah, kenyang dah tuh bakso terus ditambah lontong. Dan rasanya tuh bakal semakin komplit kalau misalnya kalian tambahin kecap manis, terus kalian tambahin sambal, dan kalian tuh bisa menemukan lontong krubyuk di Jepara maupun di Karimun Jawa. Lontong krubyuk ini tuh tidak sulit untuk ditemukan dan selain enak, daya tarik lain dari lontong krubyuk ini adalah harganya yang murah meriah.
Seporsi lontong Kyubyu komplit ini harganya tidak lebih dari 15 ribuan. Wow, cukup murah loh. Kalian bisa dapat makanan lontong, terus bisa dapat kuah lagi, terus belum lagi isian-isiannya ayam. Aduh, enak banget. Nah, terus di sana juga ada lagi nih, Jepara punya makanan khas yang namanya blenyik. Karena di sana itu kan memang terkenal dengan melimpahnya ikan teri hasil tangkapan nelayan. Jadi hal tersebut membuat orang Jepara memikirkan cara agar ikan-ikan kecil itu bisa tahan lama. Maka pada akhirnya terciptalah blenyik yang bisa dijadikan stok lauk kering. Atau bisa jadi bekal untuk keluar kota, bahkan bisa menjadi sumber penghasilan tambahan sebagai produk oleh-oleh. Blenyik ini adalah teri mentah yang digarami, kemudian dibentuk bola kecil atau kapalan sehingga mirip banget bentuknya kayak bakwan, dan kemudian dijemur hingga kering. Blenyik dimasak dengan cara digoreng begitu saja atau dikukus dengan tambahan bawang merah, bawang putih, dan cabai iris serta penyedap. Terus selanjutnya ini unik banget nih, jadi di sana tuh punya kacang, namanya tuh kacang listrik. Atau umumnya itu merupakan kayak kacang biasa, tapi bedanya kacang listrik dengan kacang-kacang pada umumnya yaitu proses pengeringan dan pembuatannya, di mana kacang dibersihkan dan diberi bumbu seperti bawang putih serta bumbu khas ya. Kemudian setelah itu kacang listrik digoreng dengan pasir laut. Kacang laut ini memiliki kandungan yang sehat dibandingkan kacang goreng karena digoreng dengan pasir laut. Selain itu kacang listrik juga memiliki rasa yang lebih renyah dan manis dibandingkan kacang pada umumnya. Kalian dapat menemukan kacang listrik ini tuh di Jepara atau bisa juga kalian jadikan oleh-oleh. Cocok kan? Biasanya kita beli cemilan-cemilan tuh biasanya buat dijadikan oleh-oleh karena simple dan juga tahan lama. Terus selanjutnya mereka juga punya jajanan pasar yang namanya horok-horok yang hanya dapat ditemui di Jepara. Horok-horok ini tuh terbuat dari tepung pohon aren dan garam yang berbentuk butiran-butiran kecil yang dicetak menjadi bentuk kotak. Dengan tekstur liat dan juga kenyal, jajanan pasar ini biasanya menjadi pengganti nasi dikarenakan horok-horok memiliki kandungan karbohidrat yang setara dengan nasi sehingga biasanya dimakan sebagai sarapan. Bagi kalian yang ingin mencoba horok-horok, kalian cukup mengeluarkan uang 1.000 sampai 2.000 rupiah per porsi. Wow, murah banget. Apalagi biasanya juga para penjual ini memasarkan kuliner ini dari pukul 6 pagi hingga 12 siang. Selain dijadikan pengganti nasi, makanan khas Jepara ini juga dapat dijadikan minuman, yaitu wedang horok-horok. Memang terasa cukup aneh, namun minuman ini tuh memiliki rasa yang nikmat dengan campuran air hangat atau susu yang diberi gula untuk menambah rasa. Wedang horok-horok ini juga dapat membantu menghangatkan tubuh di saat cuaca dingin dan juga pastinya menemani kalian di musim hujan, ya kan, lagi hujan-hujan deras terus kita bingung gitu mau ngapain, kalian bisa sambil minum wedang horok-horok. Terus di sana juga ada yang namanya bontosan. Ini adalah makanan khas Jepara yang menggunakan bahan baku kerupuk ikan kerapu. Bontosan sendiri terbuat dari kerapu tumbuk dan kemudian dicampur dengan tepung beras dan dibentuk memanjang seperti lontong. Bontosan kemudian diolah dengan cara dibungkus menggunakan daun pisang lalu dikukus. Dan sekilas bontosan ini nampak seperti lontong karena memang dikemas dengan daun pisang dan juga digulung. Meskipun kemasannya hampir sama, tapi tekstur bontosan dan lontong ini sangat jauh berbeda, teman-teman. Karena kerupuk yang digunakan dalam pembuatan bontosan ini adalah kerupuk mentah atau basah. Kalian dapat menikmati bontosan dengan cara dimakan begitu saja kayak cemilan, tapi kalian juga bisa dijadikan sebagai makanan pokok sebagai pengganti nasi. Nah, di Jepara itu juga di sana ada kebiasaan menyantap gulungan ketika kerupuk itu masih kenyal gitu dan gampang banget, cukup diiris agak tebal dan kalian langsung makan. Rasa gurihnya itu akan terasa di lidah saat bontosan tersebut dimakan. Aduh, kayaknya makanannya enak-enak banget ya, dan berbagai macam makanan berat, makanan ringan, dan juga makanan-makanan cemilan yang bisa kalian jadikan oleh-oleh. Udah deh, pokoknya teman-teman silakan dicatat ya, cek kalender kira-kira kapan nih kalian bisa berkunjung ke kota Jepara, karena memang itu menjadi salah satu kota rekomendasi banget dari aku buat kalian jalan-jalan. Dan gak kerasa teman-teman
sudah kurang lebih 30 menit ya aku ngoceh-ngoceh panjang, aku cerita-cerita, share informasi tentang kota Jepara. Dan sayangnya aku harus pamit undur diri. Kita akan ketemu lagi di episode Items lainnya. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu informasi penting, terus nonton Items hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia.